Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Shockbreaker. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Putra Shockbreaker. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan bahas Shockbreaker NMAX All yang kita custom jadi monoshock ya. Dengan satu syarat, Shockbreaker NMAX All-nya itu normal, sahabat Shockbreaker. Terus kemarin ada permintaan dari sahabat Shockbreaker, itu cara customnya. Kemarin itu kita cara customnya itu kan yang ada yang asnya ada yang diganti pakai as vario. Ada pertanyaannya, apakah pakai as yang bawaannya itu bisa? Bisa, jelas bisa guys. Yang penting dengan satu syarat, si NMAX All-nya itu normal, no bocor. Nanti kita mainkan dari olinya aja. Apalagi kalau mau dibikin monoshock itu harus isepannya harus benar-benar. Terus dari segi bahan-bahannya nanti ini apa yang akan diganti, sahabat Shockbreaker. Nanti kita bongkar di sini, nanti kita jelaskan lebih jelasnya waktu satu bongkaran. Sahabat Shockbreaker, yuk ikutin terus. Oke, sahabat Shockbreaker, untuk langkah selanjutnya nanti kita bongkar dulu. Kita bongkar dulu nanti barang-barang apa yang nggak kita pakai, nanti terus yang barang-barang apa nanti yang harus kita pasang di sini. Oke, yuk kita menuju pembongkaran dulu. Ini NMAX All 2019, sahabat Shockbreaker. Ini yang original, ini normal shocknya. Kita bongkar dulu dari segi per luarnya, kita keluarin dulu. Ini pakai kunci pas 19, udah nggak asing lagi, sahabat Shockbreaker udah tahu. Terus ini pakai gagang shock ya, gagang shock. Nah, ini pernya udah kita keluarkan, ini juga nggak kepake, sahabat Shockbreaker. Terus dari murnya juga, ini murnya juga nggak kita pakai lagi, karena nanti pakainya murnya punya Honda. Karena di sininya di bawahnya itu ada ring bantalan. Oke, stoppernya juga kecil, nanti kita ganti. Oke, ini udah normal banget, udah standar ya. Kalau NMAX dual shock dia isepannya segini standar. Tapi kalau nanti buat dibikin monoshock, sahabat Shockbreaker, ini nanti dari olinya kita buang dulu. Olinya kita buang dulu, nanti kita isi sama oli yang agak kentalan biar isepannya itu dia lebih kenceng nanti. Karena kenapa? Kalau olinya harus dibuang, karena kalau nggak dibuang ini isepannya kurang guys, isepannya kurang karena nanti kita pasang pakai per vario yang tulangnya ini kan dia lebih gede, jadi isepan hidroliknya harus benar-benar kuat juga, sahabat Shockbreaker, biar nanti begitu per kejutnya itu di jalan yang jelek itu dia naik ke atas turun naik, jadi nggak ngejedut, dia kerem nanti sama isepan ini. Oke, sahabat Shockbreaker, sebelum kita pemasangan per, kita bongkar dulu oli yang bawaannya, yang bekasannya. Kita buang dulu oli melalui kunci L yang dari sini ya, kunci L6. Oke, kita bongkar dulu olinya, kita buang, nanti kita isi oli yang baru yang agak kentalan. Oke, kita buang dulu, kita buangnya ke sini aja, Shockbreaker ya. Ini olinya ini merah, dia udah ini. Kita buang dulu. Ini olinya lumayan banyak, sahabat Shockbreaker, karena dia tabungnya fungsi ya, olinya banyak. Makanya nanti cara pengisiannya kita bukan ngukur dari sininya, sahabat Shockbreaker, nanti kita ngelihatnya dari di sini isinya kita seberapa, nanti kalau udah penuh kelihatan nanti di sini. Oke, udah kita buang, lap dulu kita, olinya udah kita buang. Sekarang saya mau jelasin olinya dulu ke sahabat Shockbreaker. Nah, ini olinya nanti kita kasih yang agak kentelan. Ini olinya oli hidrolik, nanti kita campur sama oli gardan yang biar agak kental. Nanti kita aduk, sahabat Shockbreaker. Ya oke, kita campur.
campur. Udah segini udah cukup, baru kita aduk dulu biar dia ngaduk dulu, sahabat shockbreaker. Kalau kurang kental bisa ditambahin lagi nantinya. Ini udah kental banget olinya udah. Oke, yuk kita mulai pengisian oli. Ini olinya yang udah kita aduk, kita isi pelan-pelan aja sahabat shockbreaker ya. Oke. Kita tarik-tarik dulu. Ini udah mulai spannya udah mulai kenceng. Ya, kita isi lagi. Kita isi lagi. Tutup juga biar di tabung itu terisi dia sahabat shockbreaker. Kita tutup ya di sini. Oke. Ini udah kenceng banget udah spannya. Nah, tetap kita isi lagi, nanti di sininya kelihatan kalau udah cukup, nanti kelihatan olinya sahabat shockbreaker. Nah, tutup lagi, kita tarik lagi. Ini semakin olinya terisi, isupannya semakin kencang sahabat shockbreaker. Semakin kencang dia isupannya. Oke, kita lihat lagi, kita isi lagi, biar dia benar-benar terisi semua, penuh. Tapi jangan terlalu penuh sahabat shockbreaker ya, karena nanti di sini nggak ada ruang dia. Jadi nantinya nggak ngenjot ya kalau terlalu penuh olinya. Oke. Ini udah cukup, segini udah cukup, udah kita tutup lagi, kita kencengin pakai kunci L biasa, jangan nyampe kendor, takutnya nanti dari sini oli keluar. Udah cukup, ini udah kenceng banget ya. Kita lap dulu oli yang luarnya, lap. Oke, ini hidroliknya udah mantap, udah isupannya udah kencang. Ini masih asnya masih bawaannya sahabat shockbreaker ya. Yang kemarin kita custom itu asnya kita ganti punya Vario. Ah, ini masih as bawaannya punya Nmax. Dia isupannya kenceng juga karena apa? Karena olinya udah kita ganti, yang oli agak kentelan sahabat shockbreaker. Mungkin di video yang udah kita jelaskan cara mengaduk olinya itu berapa persen. Nah, udah saya jelaskan, mungkin sahabat shockbreaker pasti mengerti. Oke, untuk selanjutnya kita pemasangan per. Nanti saya perkenalkan dulu bahan-bahannya. Oke, yuk lanjut terus. Oke, ikutin. Oke, sahabat shockbreaker, ini beberapa bahan-bahan yang udah saya kumpulkan untuk kita custom Nmax All jadi monoshock. Nah, tapi sebelumnya untuk pemasangan per ya, saya perkenalkan dulu bahan-bahannya ini. Bila perlu sahabat shockbreaker silahkan dicatat di rumah ya. Oke, kita perkenalkan dulu dari pernya. Ini pernya punya Beat Street bisa sahabat shockbreaker, punya Vario yang 125 juga bisa. Terus pakai Beat Injection 2014 juga bisa juga sahabat shockbreaker ya, asal jangan Beat Karbu aja. Kalau punya Beat Karbu kan terlalu pendek ya. Oke, ini pakai punyanya yang Beat Street 2017, Beat Injection 2014, terus pakai Vario 125 ini pernya. Oke, terus dari segi selongsong, ini selongsongnya penahan debu, selongsong yang bawah ini penahan debu. Ini punya Beat, punya Vario juga bisa sama, jangan punya yang Beat Karbu ya, dia agak pendek kan. Pakainya ini udah ukurannya 13 cm kalau nggak salah, 13 cm. Oke, terus dari selongsong atas ini punya Beat Injection juga, pakai punya Beat Injection, jangan punya yang Beat Karbu ya, agak pendek. Ini punya Beat Injection ya. Oke, sahabat shockbreaker. Terus nanti ininya kita bor. Di video yang sebelumnya kan udah nggak asing lagi, sahabat shockbreaker udah tahu. Biar nanti dia bisa masuk ke sini, sahabat shockbreaker. Biar masuk ke sini. Kalau nggak dibor, nanti dia nggak bisa masuk. Dia adanya di sini aja nanti. Oke, nanti kita bor. Nanti kita bor, saya kasih tahu sama sahabat shockbreaker. Oke, terus dari ring bantalan bawah punya Beat
punya Beat, punya Supra, punya Vario juga bisa. Ini ring bantalannya yang asli, ini jangan yang beli dari toko. Kalau dari toko bahannya dari plastik ya, sama ini aluminium sahabat shockbreaker. Terus dari kakinya ini pangkon ya, ini bebas, mau pakai punya Yamaha bisa, mau pakai punya Honda bisa. Ini punya Yamaha nggak apa-apa, karena dari lubangnya deratnya sama juga sahabat shockbreaker ya, cuma dari bentuknya aja agak beda. Kalau Yamaha bentuknya kayak begini, kalau punya Honda begini. Tapi bisa aja mau pakai kaki yang Yamaha apa Honda nggak masalah. Oke. Terus dari stoppernya nanti kita ganti, karena jadi monoshock, kita ganti stoppernya yang agak gedean sahabat shockbreaker ya. Terus dari murnya juga kita ganti, yang bulat, biar nanti di sininya bisa masuk. Nanti di sininya biar masuk, soalnya kalau nggak diganti nanti nggak bisa sahabat shockbreaker, nggak bisa, karena dia murnya punya Yamaha itu bentuknya kotak, jadi dia nggak masuk ke sini. Dia nggak masuk tuh, nggak masuk. Tapi kalau punya Honda dia masuk pas dia. Ini fungsinya si mur ini buat penahan juga, biar si as itu nggak goyang ke kiri, nggak goyang ke kanan. Nah, dia nanti posisinya, cara kerjanya si mur itu adanya di sini. Nanti begini sahabat shockbreaker di dalamnya. Oke, mungkin sahabat shockbreaker sudah paham. Mari kita langkah selanjutnya kita eksekusi pemasangan per. Oke, yuk ikutin saya terus di channel YouTube Putra Shockbreaker. Oke, sahabat shockbreaker, untuk pemasangan per, belum pemasangan per, mari kita bor dulu ininya, yang udah kita bahas tadi, biar si selongsong ini masuk ke dudukannya shockbreaker. Oke, gimana cara ngebornya? Ini sekarang saya kasih tahu biar lebih jelas sahabat shockbreaker nanti di rumah bisa ngikutin. Oke, ini pala bor ini. Jadi nanti si pala bor ini harus benar-benar masuk ke sini. Nah, ini kan belum masuk, makanya kita bor dulu. Oke, cara bornya begini. Tinggal sedikit lagi kita bor terus, nanti juga dia masuk ke dalam. Jadi jangan terlalu ditekan ya sahabat shockbreaker ya. Ini dia nanti juga masuk. Ini udah palanya udah masuk. Nah, ini udah masuk, jadinya begini sahabat shockbreaker. Oke. Nah, terus kita bersihin di sini, yang ininya kita bersihin dikit. Terus dalamnya juga udah bersih. Oke. Ini udah pas, yuk kita coba dulu ke itunya, ke dudukannya udah masuk belum. Kalau belum masuk nanti kita bor lagi. Oke. Nah, ini nanti di sini posisinya. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah pas. Dia buat nahan per udah pas. Oke, untuk selanjutnya yuk mari kita pemasangan per. Oke, sahabat shockbreaker, yuk ikutin. Oke, sahabat shockbreaker, ini selongsong atasnya udah kita masukin ya. Terus yang langkah selanjutnya kita pasang stopper dulu. Kita pasang stopper, terus kita pasang murnya punya Honda juga. Mungkin nanti kita pasang juga. Nanti kita kencengin si murnya pakai palu aja biar agak kencang dia. Oke, untuk terus kita pasang pernya. Ini pernya punya Vario 125, punya Beat. Nah, oke, terus kita masukin selongsong sekok bawah. Ini penahan debu supaya asnya jangan kena baret, lecet as. Oke, sahabat shockbreaker. Terus kita pasang ring bantalan punya Beat. Oke, ini udah begini. Oke, kita dongkrak sahabat shockbreaker. Kita dongkrak. Kita pemasangan pangkonnya kakinya. Nah, oke. Kita dongkrak biar si murnya itu keluar. Nah, terus kita pasang kakinya. Ini mau dipasang kakinya punya Honda bisa sahabat shockbreaker, mau pakai punya Yamaha kakinya juga bisa, karena derat ini sama juga. Oke, kita pasang pakai punya Honda aja karena nanti mau dipasangnya di motor Honda. Oke, kita tahan dulu, kita dongkrak lagi dikit, kita tahan dulu begini biar si mur itu benar-benar masuk. Baru kita pakai kunci 17 pas ya, karena si murnya udah kita ganti mur 17. Oke, kita kencengin pakai tangan ini shock. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah
udah terpasang pernya. Nah, jadinya seperti begini barangnya. Nanti kita uji testimoni di motor. Oke, ini buat Vario udah bisa. Terus buat segala motor, buat motor apa Pak? Ini bisa pakai buat motor Mio? Ya bisa, bisa aja buat motor Mio M3, Mio J, Mio Soul bisa. Selama atasnya tidak mentok ke shock bakbor gitu. Buat beat injection, beat karbu bisa sahabat shockbreaker. Tergantung bisa. Karena dudukan itu ya nggak masalah. Dudukan sama semua. Dudukan bawah sama boot 12. Yang atas tinggal kita ganti bosingnya aja. Ada yang sekarang motor sekarang nggak pakai bosing, cuma karet aja ya. Karena bosingnya udah nempel di sono kalau motor-motor yang sekarang. Bisa sahabat shockbreaker. Mau dipasang di Vario 160 bisa juga. Mau dipakai di motor Vario 125 ya bisa. Apa mau dipakai di motor apa? Ya ini udah general, udah umum, udah bisa. Silakan nanti sahabat shockbreaker di rumah mau dipasang di motor apa bisa. Silakan. Nanti dilihat dulu dudukan atasnya bila mana misalnya mentok, ya sekiranya wah ini mentok ke shock bakbor, bakbor atas ya jangan. Kalau misalnya pingin dipasang aja, nanti bikin dudukan lagi di atasnya sambungan biar nggak mentok. Gitu aja. Tapi banyakkan anak-anak yang di sini kadang dicoak spakbornya biar nggak mentok. Tapi itu kan sayang ya. Itu tergantung sahabat shockbreaker. Nanti di rumah silahkan mau bikin seperti begini, silahkan. Nah ini udah saya jelaskan. Ini udah simple banget. Silakan nanti praktekkan di rumah sama sahabat shockbreaker. Nah ini NMAX all bisa. Terus NMAX new juga bisa. Cuma kalau NMAX new nanti agak pendekan. Kalau dari segi as sama aja panjangnya as. Cuma perbedaannya dari tabung dalam. Kalau NMAX all pendek, kalau NMAX all agak panjang, kalau NMAX new agak pendek tabung ininya. Oke, sahabat shockbreaker, nanti kita testimoni di motor. Ini motornya kita bongkar dulu biar menurun di sini. Oke, sahabat shockbreaker, ini motor Beat udah kita buka bodinya. Nah, kita tinggal copot shockbreaker yang bawaannya. Nanti kita ganti pakai tabung. Nah, nanti saya jelaskan cara masang punya NMAX all itu di dudukannya, di dudukan Beat Street. Nah, nanti kayak gimana nanti saya jelasin. Oke, kita copot dulu yang bawaan shocknya. Copot dulu. Oke, saya cabut dulu ini shocknya. Oke, ini yang shock bawaannya ini udah kita keluarin, kita ganti pakai shock NMAX yang udah kita custom jadi monoshock. Nah, nanti kita pasang di Beat Street. Oke. Nah, untuk pemasangan dudukan atas, sahabat shockbreaker perlu saya jelaskan. Nah, kalau dia ini kan Beat yang 2017, jadi si bosing ini dia sudah ada di sini. Jadi nggak perlu kita pakai bosing ini. Nah, nanti kita copot bosing ini. Kita copot, kita lepas bosing ini, nanti biarkan karetnya mah di sini aja. Nanti langsung kita pasang. Kenapa? Karena ini agak tipis, sahabat shockbreaker ya, bukan agak tipis. Dia nggak sama bawaannya. Nanti kita bantu sama ring nanti. Nanti kita tambahin ring di sini biar dia benar-benar megang. Dia benar-benar kencang nanti dudukan atasnya. Oke, yuk kita buka dulu bosingnya. Cara ngebukanya yuk saya kasih tahu. Ini cara bukanya sahabat shockbreaker cuma begini doang, kita gedor ya. Cuma begini aja. Kita gedor. Nah, ini udah keluar bosingnya. Nanti kita kasih oli dulu. Kita kasih oli dulu dia biar nanti masuknya gampang. Oke, yuk kita masukin. Kita masukin sahabat shockbreaker. Ini udah masuk. Nah, nanti sini udah masuk. Kita nanti tambahkan ring di sini 2 apa 3 di sini ya. Oke, sahabat shockbreaker, saya ambil ring dulu. Nah, ini kita ada ring. Ada ringnya. Kita tambahin ring di sini buat ganjel. Kita tambahin ring biar agak tebelan nanti dudukannya biar dia megang. Oke. Nah, ini kita kasih ring dulu yang ini. Terus baru kita kasih murnya. Ini murnya kita kasih. Kita pasang murnya. Kita kencengin pakai kunci 14 sahabat shockbreaker ya. Pakai kunci 14 kita kencengin. Ini udah kenceng. Udah kenceng banget. Oke, yang dudukan bawah kita pasang juga bautnya, putar. Nah, pasang juga.
kita kencengin pakai mesin impact sahabat shockbreaker ya, biar cepat. Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money, making crap for money, money, yeah. Oke, sahabat shockbreaker, ini udah kita pasang di motor Beat Street. Ini udah kita custom and make all, terus pakai PR punya Vario yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya. Sekarang kita tinggal nanti uji testimoni. Ini dipasang di Beat Street udah cakep banget, udah cuma agak tinggi dikit aja sahabat shockbreaker ya. Terus ini dari segi PR-nya udah nggak begitu kenceng. Ini yang pastinya, yang jelasnya isepannya itu lebih enak. Terus ini dari bawaan shockbreakernya, ini punya Beat Street yang bawaannya ini sobat shockbreaker ya, kayak begini shock standarnya. Terus sudah kita ganti pakai shock and make all yang udah kita custom jadi monoshock. Ini perbedaannya cuma hanya bedaannya agak tinggi dikit ya sahabat shockbreaker, agak tinggi dikit. Terus ini malah lebih cakep karena dia ada tabungnya juga dia fungsi. Terus oke, nanti kita uji testimoni sahabat shockbreaker ya. Oke, kita turunin dulu standar 2-nya kita testimoni. Ini kita njot sahabat shockbreaker, yang jelasnya pasti empuk banget ini. Oke, dia nggak ada jeduk sahabat shockbreaker, enak banget. Terus ke atasnya juga agak pelan. Kalau misalnya sahabat shockbreaker pingin lebih isepannya lebih kenceng lagi, itu atur dari segi olinya yang tadi itu, biar agak isepannya agak lebih kenceng. Dari oli gardannya agak dilebihin biar lebih agak kental lagi. Kalau tadi udah olinya itu udah standar, saya kasih tahu biar istilahnya boncengan enak, sendiri juga enak. Oke. Ini udah enak banget, nggak ada jeduk. Walaupun di jalan jelek, di jalan yang ini nggak bakalan goyang, saya jamin. Ini udah ada garansi dari saya 3 bulan sahabat shockbreaker, jangan khawatir ya. Bila mana nanti nggak enak selama 3 bulan, silakan hubungi Putra Shockbreaker, nanti kita perbaiki, nanti kita tindak lanjut. Oke sahabat shockbreaker, kita testimoni. Ini kita lagi boncengan, kita testimoni ke jalan raya. Oke, yuk kita lanjut testimoni. Oke. Ini kayaknya enak banget sahabat shockbreaker ya, cuma di depan ada polisi tidur. Kita coba di situ nanti ngejeduk apa enggaknya nanti ketahuan di situ sahabat shockbreaker. Oke, ini shocknya emang agak tinggi, jadi ke depan agak terlalu tinggi. Buat para anak muda ini cocok banget. Ini enak banget sahabat shockbreaker nggak ada jedak-jeduk. Ini udah empuk banget shocknya, udah ngefly. Kita depan ada polisi tidur lagi, kita kencengin. Wah, ini nggak kerasa banget sahabat shockbreaker. Ini pokoknya dijamin enak aja. Nih, saya jamin ini udah enak banget. Yuk kita putar balik lagi. Nanti kita nyari di jalan yang agak jelekan. Ini nge-fly banget sahabat shockbreaker, kayaknya kayak naik expander ini. Saya kebut. Polisi tidur, kita hajar, enak banget. Depan ada polisi tidur lagi, saya kencengin lagi sahabat shockbreaker. Enak banget, nggak ada bunyi jeduk. Ini jalan jelek, kita coba tes banget. Nih di sini depan ada jalan jelek, yuk kita coba, kita tes. Enak banget sahabat shockbreaker. Ini pokoknya dijamin enjoy aja. Senang aja. Oke, itulah testimoni di jalan. Oke sahabat shockbreaker, itulah tadi cara tutorial shockbreaker and make all 2018-2019 kita jadiin monoshock. Terus bahkan tadi udah kita testimoni di jalan boncengan, hasilnya alhamdulillah sahabat shockbreaker nggak ada jedak-jeduk. Pokoknya ini udah enak banget, udah nyaman.
Cuma kalau dipakai di beat emang agak tinggian, tapi ya nggak masalah sahabat shockbreaker, buat yang bebannya berat, boncengan nggak apa-apa, beat di beat, nanti dipasangin shock yang kayak begini. Terus nanti kita silahkan nanti komen di YouTube, nanti kita balas, insya Allah kita balas apa di apanya yang nggak mengerti. Terus nanti next video berikutnya sahabat shockbreaker, ini NMAX all yang udah bocor, nanti kita servis, terus kita double seal. Nah, kita servis standar aja sahabat shockbreaker ya, nggak usah kita custom. Nah, kita servis, kita perbarui lagi, nanti kita cat lagi. Nah, terus bagi sahabat shockbreaker nih saya jelaskan di mana aja berada, silakan mau shockbreakernya lebih enjoy, lebih seperti kayak tadi, mau di custom apa mau di servis biar nggak bocor, silakan kirim aja hidroliknya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silakan hubungi Putra Shockbreaker. Udah ada di Shopee, udah ada alamatnya, di YouTube juga ada, nomor telepon saya udah ada. Silakan sahabat shockbreaker di mana aja berada, silakan kalau shockbreakernya pingin di custom apa pingin di servis, nanti saya double seal, silakan kirim aja hidroliknya, karena kita di sini spesialis khusus shockbreaker sahabat. Kita khusus shockbreaker di sini, nggak ada yang ngebenerin yang lain-lain, kita khusus spesialis shockbreaker depan belakang. Gitu aja. Kalau masalah di mesin, mohon maaf saya nggak tahu karena saya belajarnya dari dulu khusus shockbreaker. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Nanti tonton lagi video berikutnya. Nanti kita servis shockbreaker NMAX all, kita servis standar, kita double seal. Oke, itu aja. Semoga sahabat shockbreaker yang di rumah bisa menonton channel kami tidak jenuh-jenuh. Terus dari sahabat shockbreaker minta dukungannya, semoga di video ini bermanfaat. Oke, itu aja yang udah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu PR.